Jangan ada suara, kamu liatin aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol, edisi yang sangat istimewa karena pada hari ini salah satu public figure, salah satu tokoh pengusaha di Sumedang mau meluangkan waktu bersama kita untuk ngobrol. Jadi kita langsung perkenalkan. Hari ini saya bersama dengan Ketua HIPMI Kabupaten Sumedang, Teh Eka. Ya. Luar biasa. Damang Teh. Assalamualaikum, alhamdulillah. Saya Alangga. Siap, Teteh hatur nuhun Teh. Ya teman-teman, saya mau cerita dulu 2018 orang baca. Iya. 18. Iya. Langga dan Teteh itu ketemu di Lariba di Sacipa. Oh iya. Dr. Dito. Ngobrol, tukeran nomor HP. Iya. Plus lama sekali pernah ada kontak. Tiba-tiba ada kontak waktu itu. Gak kenal sama Anopri. Kenal Teh. Ini. Teteh tuh. Kontak Langga tuh bukan sih Teh? Lupa. Oke, luar biasa. Pokoknya lama sekali. Selang beberapa waktu 2 tahun setelah itu di Facebook kan teman-teman banyak Teh ya. Ajak collab. Ada Teteh Eka Anugrah. Oke, udah tahu Teh Eka. Langga udah lama berteman. Langga ajak Teh collab yuk. Ayo siap. Alhamdulillah. Dan pada waktu itu dan kita ucapkan dulu selamat kepada Teh Eka karena kemarin menikah. Siap. Wilujeng Teh. Udah punya anak lagi. Emang lama Teh? Udah lama. Udah lama 2019. Ya Allah, Gusti Hampura Teh memang karena nggak memperhatikan itu. Ya kalau anak punya anaknya mah kemarin baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oke, luar biasa. Selamat buat Teteh. Ternyata Langga sangat lupa sekali. Kan 2018 ketemu ya? 2018 ketemu, 2019 nikah. 2018 menikah, punya anak 2019. Enggak. Pokoknya sekarang saya lagi punya bayi aja. Oke, siap. Wilujeng Teh. Jadi berarti selama ini Langga gak memperhatikan Teh gitu Teh. Jadi dari mulai nikah sampai punya anak itu lost sekali. Alhamdulillah. Sejak PSBB sih sebenarnya. Mungkin komunikasi sama aksesibilitas ya. Aksesibilitas juga kan kita dibatasi di rumah aja. Jadi memang nggak terlalu banyak aktivitas. Ya pastinya kalau di rumah aja nggak terlalu banyak publikasi dong. Siap, betul Teh. Jadi udah dari bulan Februari kan kita ya PSBB masalah COVID ini. Iya. Sekarang berarti kan udah 11 bulan juga. Udah 11 bulan. Udah hampir setahun lah. Jadi tahun 2020 itu adalah tahun paling unik. Jadi paling Januari. unik saya punya suami dan punya anak. Ya. Plus juga bulannya itu lucu lah Teh. Januari, Februari, Desember. Iya. Jadi cuma 3 bulan. 2020 itu. Jadi selama sekian bulan kita betul-betul kena berarti ya dalam segi sosial, ekonomi dan lain-lain. Tapi semoga dengan 2021 bisa pulih kembali Teh walaupun perlahan. Oh iya Teh, hari ini kita disponsori oleh UMKM Posmat. Luar biasa. Jadi nanti buat Teteh cuman nggak dimakan di sini kan untuk tempat ruang praktek. Wah, terima kasih. Di sini ada pisang aroma, ada telur, ada apa namanya? Dan lain-lain, ada oncom juga, ada makanan uras tradisional. Makanan tradisional khas Sumedang. Khas Sumedang. Jadi teman-teman bisa dapatkan di Posmat atau enggak juga bisa dapatkan di Wang Obar. Sama Teh Wiwit, sama Pak Mas Sabtu, terima kasih untuk sponsornya. Jadi teman-teman yang ingin belanja produk-produk tradisional, olahan-olahan tradisional bisa langsung ke Wang Obar. Yang di samping pos Sumedang dan depan Otop. Luar biasa. Ini buat Teteh, langsung ke akibinkan aja. Tuan, itu mau Tuan makan. Nih. Kesukaan semua tuh. Ya, luar biasa. Nggak mau, lagi makan ya? Lagi makan. Ya. Ini teman-teman, hari ini kita ada di ruang, sebenarnya sangat tempat pribadi lah sebetulnya di sini. Di ruang praktek Teh Eka. Di sini, ini tempat yang sama sekali, mungkin kedua kali Teh. Langga datang ke tempat bersalin. Sedihnya itu semua bukan untuk nganter istri gitu ya. Karena belum punya istri. Belum. Jadi waktu itu cari mertua ya? Masih cari mertua Teh. Sama Teh Dila. Enggak bisa mau main, ayo siap main ke Teh Dila waktu itu di Angkrek. Lama belum ada kontak, nanti segera sama Teh Dila collab. Dan ini yang kedua kali datang ke tempat bersalin bidan. Semoga segera Langga kesini lagi. Terima kasih Teh buat support Langga, buat Langga cari mertua dan Langga balik kanan. Semoga dengan collab dengan Teteh ada mertua yang memang menantu idaman.
Thank you Teh. Jadi semoga dengan collab dengan Teteh ada mertua yang enggak ayo main ke rumah orang ngobrol gitu. Nah, Itu yang Langga tunggu. aduh. Luar biasa. Teteh, Ya. pas lihat di Facebook Teteh, Eka Anugrah klik gitu ya. HIPMI. Wih, keren pas dilihat di mana ketua HIPMI Sumedang. Wih. Itu prestasi sekali loh Teh. Jadi memang Langga bisa sangat bangga Teteh beri kesempatan untuk di sini. Langga bersama dengan salah satu tokoh yang mana penggerak wirausaha. Amin. Semoga dengan adanya ini selain Langga nanti dapat mertua juga, semoga teman-teman untuk bisa belajar berwirausaha. Amin. Mulai dari sekarang. Ya. Teteh, kan wirausaha itu butuh proses dan waktu. Ya. Itu bagaimana Teteh memulai itu semua? Ini Kan Teteh berperan double sama Murad ya? Teteh kan berperan double. Sebagai seorang pengusaha ya, sebagai seorang bidan iya. story saya ya. Ya, kita ngobrol sekarang behind scene-nya Teh Eka seperti apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alangga terima kasih telah berkenan bersilaturahmi ya ke sini. Karena kan Rasulullah juga telah mengajarkan ke kita bahwa silaturahmi itu salah satu cara agar pintu rezeki kita terbuka. Jadi yang tadi silaturahminya sudah, mudah-mudahan pintu rezekinya semakin terbuka. Pintu jodohnya juga terbuka. Pintu jodoh, iya. Pintu jodoh. Kalau nggak silaturahmi nggak bisa dapet jodoh kan? Ya betul, iya. betul. Jadi ini juga rezeki juga kadang-kadang orang menafsirkannya uang ya. Tetapi kan sebenarnya rezeki itu nggak selalu uang. Jadi rezeki itu bisa kesehatan, bisa jodoh kan, bisa juga ilmu gitu, bisa juga peluang. Nah, jadi tidak kesehatan juga rezeki. Jadi tidak selalu uang. Jadi awal mula kalau misalnya bertanya awal mula apa yang saya lakukan untuk memulai usaha, yang pertama adalah silaturahmi. Ya. Oh, jadi nggak modal uang dulu Teh? Enggak. Silaturahmi dulu. Silaturahmi dulu. Kejawab ya bahwa modal utama adalah kita berwirausaha adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Nah, dari situ kan Allah pasti membuka pintu rezeki. Tergantung kita mau pintu yang mana yang mau kita kedok. Mau kita pintu yang mana yang mau kita masuki. Nah, karena kan di situ banyak ya pilihan atau choice untuk mana passion yang sesuai dengan kita. Nah, lebih kepada lagi selain dari silaturahmi, waktu itu saya sama karena kan kalau Islam Muslim tentu teladannya adalah Rasulullah ya, baginda Rasulullah SAW. Selain silaturahmi, kalau saya sih masuknya ke wilayah fashionnya. Fashion. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Jadi saya mencari usaha yang bagaimana usaha ini bisa menjadi jalan ibadah saya juga. Tidak harus money oriented, tidak harus selalu batina uang banyak, tetapi saya ingin usaha yang saya buka atau nanti peluang usaha yang saya jalani adalah usaha yang bisa menjadi jalan ibadah saya juga. Siap. Nah, waktu itu pertamanya sebenarnya kalau OB mah semuanya, OB itu otak bisnis ya. OB itu otak bisnis, oke. Kalau otak bisnis sih sepertinya semua manusia udah ada insting ke situ ya. Dalam arti sepertinya hampir semua manusia itu terlahir ya mau cari kesejahteraan ya, untuk mencari kesejahteraan bagaimana, cuman mungkin dari situ treatmentnya aja yang berbeda, dalam arti bagaimana cara mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi, cita-cita dan kesejahteraan yang mereka idamkan gitu. Nah, saat itu jadi bermodalkan dua hal tersebut, silaturahmi, dan saya ingin mencoba belajar dan terus berlatih untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Akhirnya terbuka buka usaha di bidang kesehatan. Oke. Gitu. Awalnya sih sebenarnya bukan di bidang kesehatan, justru awalnya adalah di bidang edukasi atau pendidikan. Saya pernah menjadi pengajar, saya pernah menjadi dosen, bahkan saya pernah menjadi penyiar radio. Penyiar radio, terus saya juga pernah menjalankan usaha orang tua. Kebetulan juga, bukan kebetulan, alhamdulillah ya, ini sesuatu yang harus saya syukuri. Saya juga terlahir dari orang tua yang juga sebagai pegawai negeri
alhamdulillah keduanya pegawai negeri. Nah, dan saya adalah cucu dari saudagar, dalam arti mereka adalah seorang entrepreneur gitu. Jadi mama, papa itu orang tuanya entrepreneur, para pengusaha. Tetapi orang tua saya karena waktu itu mungkin lagi tren ya, PNS. Lagi tren ya. Lagi tren. Lagi tren Di zamannya gitu kan ya. Di zamannya kan tahun 70-an gitu. Lagi tren memang waktu itu pegawai negeri, jadi alhamdulillah diberikan jalan usaha atau ininya, mimpinya mungkin di ininya jalan dalam mencari kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraannya di PNS, di pemerintah ya, menjadi di pemerintahan. Nah, akan tetapi mungkin darah entrepreneur dari nenek, kakek atau tetap ininya mengalir. Tetap ada. Nah, sehingga waktu itu saya juga melihat, menyaksikan. Jadi kalau ditanya siapa sih guru wirausaha saya, ya guru wirausaha saya adalah orang tua saya. Karena waktu itu mama sama papa walaupun menjadi PNS, mereka masih menyempatkan sisa waktu luang mereka yang seharusnya mungkin istirahat di rumah ya, pulang kerja gitu kan. Mama sama papa tuh punya usaha gitu, punya usaha di bidang yang mereka memang bidangnya masing-masing. Mama waktu itu karena orang tuanya, maksudnya nenek sama kakek itu pedagang pakaian baju, jadi mama juga jadi ikut usaha di bidang itu. Jadi mama punya beberapa pedagang keliling. Nah, di kolektif tuh di rumah. Jadi kan saya di rumah sering lihat nih barang-barang dagangannya. Oh, cara berdagang tuh begini ya, cara usaha tuh begini. Jadi kan memang dari sejak SD, kalau bayi kan saya nggak tahu ya waktu itu kayak gimana. Kalau kecil cuma. Tapi mungkin insting ininya, bisnisnya sudah ada gitu kan, darah bisnisnya, karena minimal kan ketika mau berangkat kemana saya ikut gitu. Nah, waktu SD itu di kamar saya tuh penuh dengan pakaian dagangan mama gitu. Oh, mama tuh jadi akhirnya melihat, menyimak ya, oh begini ya ada berdagang gitu. Sampai akhirnya sejak SD saya tuh kalau mau punya uang bekal lebih, jajan lebih, itu suka ngejual barang dagangan mama, maksudnya ikut gitu. Ikut juga tetap jualan. Ikut jualan. Jadi kalau misalnya lagi libur, suka ikut sama nenek. Nih mau kemana? Hari kan keliling tuh kalau dulu mah ya, Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana gitu ya. Nah, Jumat di mana? Jadi ikut keliling ke pasar kalau lagi libur. Jadi ikut keliling ke pasar. Ini harganya berapa? Oh, terus saya juga suka ikut belanjanya di mana, kemana. Oh, ternyata belanja di sini belinya sekian, lalu dijual sekian. Oh, cara nawarinya begini ya. Oh, bagaimana cara menawarkan produk kita dengan tidak membohongi customer, tetapi kita tetap bisa. Jadi yang beli senang, kita pun senang gitu. Dan itu kan sebetulnya ajaran Rasulullah juga ya. Jadi bagaimana dulu beliau itu kan seorang saudagar. Rasulullah juga kan seorang entrepreneur. Akhirnya dari situ saya melihat, cara mewujudkan kesejahteraan yang mereka impikan itu dengan berbisnis, dengan berdagang, dengan cara-cara yang memang saya sih melihatnya tetap teladan kita adalah Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Bagaimana saya melihat bagaimana kakek nenek saya bangun jam 2, sholat tahajud dulu, kemudian mereka bersiap-siap untuk mengepak ya. Kalau sekarang tuh mungkin packagingnya tuh mengepak barang dagangannya gitu. Kemudian berangkat, kadang-kadang sholat subuh di pasarnya gitu. Sampai ya jadi menyimak itu kan, menyimak itu. Terus saya juga selain dari nenek sama kakek, karena kalau nenek sama kakek dari ayah kan sudah meninggal sebelum saya lahir, juga sudah meninggal. Kalau kakek sebelum saya lahir sudah meninggal. Kalau nenek dari papa itu waktu saya usia 4 tahunan katanya, makanya nggak terlalu ingat soalnya masih kecil. Jadi udah meninggal, jadi saya belum nggak terlalu ikut aktivitas mereka. Jadi yang saya kemarin ini mungkin dari jiwa entrepreneurnya dari nenek kakek, dari mama, orang tua mama. Nah dari situ, oh iya ya, berbisnis tuh ternyata bisa menjadi jalan ibadah. Kita bisa memfasilitasi kebutuhan orang gitu. Kebutuhan orang dengan tidak juga menipu kan, karena kita berdagang ya tadi patokannya adalah yang beli senang, kita pun senang, yang jual senang, yang beli senang gitu.
Kalaupun misalnya memang ada sesuatu yang kurang, mereka selalu memperlihatkan, ibu yang ini lebih murah, tetapi ininya begini gitu. Yang ini, jadi mereka memberikan informasi barang yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh pembeli, tanpa menutup-nutupi kecacatan atau kekurangan dari produk tersebut gitu. Kalau kenapa ini lebih mahal? Karena mereka pun menyampaikan informasinya kenapa lebih mahal gitu. Nah dari situ saya berpikir, oh iya ya, ternyata berdagang ini bisa jadi jalan ibadah gitu, karena bisa memberikan atau memfasilitasi, memudahkan orang untuk mendapatkan kebutuhan mereka gitu. Nah kalau mama juga sama. Ternyata mama itu dia kan punya beberapa pedagang keliling tuh. Pedagang gendong ya kalau dulu mah ya. Kalau tahun berapa itu teh? Dulu kalau saya kan 90-an. Iya, saya kan lahir tahun 85. Berarti ya 90-an iya, ya, 90-an. Jadi pakai pedagang gendong dicatat gitu kan. Oh yang dibutuhkan ini dianterin gitu kan, dicatat. Nah dari situ saya melihat juga, oh ternyata si pengepul itu kan dia dapat uang ya dari mama digaji gitu. Ada juga yang kalau misalnya dari mamanya sekian, sok we mangga bade di ical sabaraha gitu kan, silakan mau dijual berapa, keuntungannya pokoknya mereka dari mamanya sekian, silakan keuntungan lebihnya buat Anda. Nah dari situ juga saya melihat, oh ternyata seorang entrepreneur itu bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah ini juga kan menjadi, kalau menurut saya menjadi jalan ibadah bagaimana kita bisa memberikan penghidupan bagi orang lain gitu, dengan menjadi entrepreneur. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan, tapi juga kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan cita-cita kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah dari situ setelah ya menyimak gitu kan, melihat oh mama begini, orang nenek begini. Waktu itu saya waktu SMP, kebetulan mama itu, saya kan punya ada keturunan asma ya. Oh iya, bengek gitu. Iya. Ada juga. Nah, ya gitu. Nah, jadi papa sama mama tuh menyekolahkan saya untuk diklat bulu tangkis. Oh, okay. Sekolah bulu tangkis ya. Awalnya sebenarnya untuk kesehatan. Jadi waktu kelas 5 SD itu saya didaftarkan untuk ikut diklat bulu tangkis. Ternyata bukan hanya untuk kesehatan, ternyata waktu itu kalau setiap pertandingan saya suka menang. Yang akhirnya saya jadi utusan Porseni. Waktu itu juara 2. Juara 2 tingkat kabupaten waktu Porseni. Tingkat kabupaten. Iya. Nah prestasinya juara 1 ya. Jadi kalau waktu Porseni itu juara 2 ya, juara 2 SD, tingkat SD. Nah ketika masuk SMP itu ada lagi pertandingan tuh se Kabupaten Sumedang dan se Jawa Barat. Nah antar usia. Jadi waktu kalau SD kan tidak lihat usia hanya tingkat SD ya, sekolah dasar. Nah waktu SMP itu saya masuk kategori usia 13 tahun kalau nggak salah, 11 tahun sama 13 tahun kalau nggak salah ya. Nah alhamdulillah waktu itu saya dapat juara 1 di Kabupaten Sumedang. Jadi yang awalnya kan sebenarnya mama tuh mendaftarkan saya diklat untuk agar menjaga kesehatan ya, biar si asmanya nggak sering kambuh gitu kan, karena kan kalau cuaca dingin musim hujan itu musuh banget, pasti sering kambuh gitu. Makan es itu nggak boleh, sampai usia 10 tahun nggak boleh makan es, nggak boleh makan minum dingin, nggak boleh. Nah pas menginjak usia 10 tahun ulang tahun, saya bilang, mama saya udah 10 tahun boleh makan es ya. Baru sekalinya makan es langsung malamnya bengek lagi. Padahal udah seneng banget, aku udah 10 tahun berarti udah boleh makan es. ternyata nggak begitu gitu ya, soalnya kan mindsetnya nanti sampai usia 10 tahun kata dokternya nggak boleh makan es, nggak boleh minum dingin gitu kan. Jadi pas usia ulang tahun ke-10 besoknya udah 10 tahun, udah boleh minum es ya, makan es gitu. Ternyata iya gitu, masih tetap gitu. Akhirnya didaftarin lah ke sekolah bulu tangkis. Alhamdulillah memang setelah saya olahraga gitu ya, selain kesehatan dapat prestasi, tapi yang sebenarnya tujuannya sebenarnya waktu itu bukan prestasi orang tua saya, untuk agar saya tidak kambuh asmanya, untuk kesehatan gitu. Ya akhirnya kan berkah ya, karena niatnya bukan untuk yang duniawi mungkin ya, pengen anak yang sehat gitu. Akhirnya malah jadi juara. Terus waktu itu dari bekal keahlian bulu tangkis itu,
saya malah justru banyak dapet ide untuk entrepreneurnya gitu. Jadi kalau bulu tangkis kan suka ini nih, misalkan dapat hadiah gitu kan ya, dapat hadiah, jadi juara 1 hadiahnya berapa juta gitu kan, dapat beasiswa apa gitu. Nah akhirnya waktu itu saya dapat apa namanya, bukan beasiswa ini ya, sebenarnya beasiswanya dari pemerintah, dari Disbudpora, kemudian dari sekolah gitu kan. Itu waktu SMP. Nah waktu mau masuk SMA, saya kan SMP-nya di Lemburnya. SMP mana? SMP 1 Conggeang. SMP Negeri 1 Conggeang. Lumayan jauh tapi itu. Dan memang saya aslinya dari Conggeang, dari Desa Jambu, iya. Luar biasa. Orang gunungnya, orang lembur. Bukan saya yang bilangnya. Jadi kita ngitung sama kota ya. Orang Conggeang teh. Orang Conggeang, abdi ti lembur, orang gunung gitu nya. Nah, waktu itu saya mau melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA. Karena SMA di Sumedang, karena kan sering latihan bulu tangkisnya di Sumedang ya. Waktu itu pelatih saya, master coach-nya Pak Haji Nya Kurnia. Pak Haji Nya Kurnia itu punya sekolah bulu tangkis Sumedang namanya SBS Sumedang. Nah, jadi di situ tempat sekolahnya anak-anak yang atlet-atlet yang bulu tangkis khusus Sumedang. Waktu itu karena juara 1 Kabupaten Sumedang, saya menjadi utusan ke Jabar. Ya, ke Jabar. Ke Jabar, terus dari Jabar waktu itu kan lagi trennya Pak Bu Susi ya, Susi Susanti. Legend banget deh. Nah, Susi Susanti itu kan sponsornya PR. Nah, waktu acara di Bandung, waktu acara namanya teh apa ya? Nama champion itu apa ya, pokoknya sama tingkat usia. Nah karena waktu itu ada yang nonton juga dari PR Tasik ya, saya tuh diminta untuk jadi atletnya PR, jadi generasi penerusnya Susi Susanti cenah gitu. Nah cuman karena di sini sayanya juara 1, jadi sama yang di Sumedangnya nggak boleh. Ditahan. Maksud pelatda namanya. Kan ada pelaca, pelatda, pelatnas. Waktu itu ya, si nama ininya kumpulan atletnya. Nah, mau masuk pelatda ceritanya ada seleksi pelatda. Sebenarnya saya masuk seleksi. Cuman karena waktu itu di Sumedang tidak mungkin ya, nggak tahu lah, kepemilikannya, rasa memiliki ke sayanya tinggi. Jadi nggak dikasih nih sama, kalau klub sepak bola mah nggak dikasih gitu, mau dibeli tapi nggak mau dibeli tapi nggak dikasih gitu. Nah akhirnya nggak masuk ke pelatdanya PR. Jadi tetap di Sumedang. Alhamdulillah sampai memang usia 15 tahun tetap. Sampai waktu SMA saya ikut Porda ya, Pekan Olahraga Daerah. Itu juara 3 sih, juara 3 Jawa Barat. Ya, jadi mewakili Sumedang, dapat juaranya juara 3. Ya. Tingkat Jawa Barat ya. Tingkat Jawa Barat ya. Ya, bukan tingkat nasional. Pengennya sih nasional, cuman waktu itu saya cedera. Nah, jadi waktu mau ke PON ya, kan dari Porda kan ke PON. Nah, sebenarnya waktu itu ke PON juga mau dimasukin tim. Tapi ya mungkin Allah punya rencana lain yang lebih indah. Sebenarnya waktu itu saya agak frustasi juga karena ya nggak ikut PON gitu, ya nggak bisa ini lanjut ke pelatnas gitu. Waktu itu saya cederanya parah, duduk aja nggak bisa. Duduk itu sakit duduk teh. Nggak, cedera kenapa teh? Cedera kaki. Cedera lagi latihan. Lagi latihan. Lagi latihan fisik. Bulu tangkis kan lumayan tuh. Tahu Cimayor? Tahu. Itu makam Cimayor, tangganya ke atas kan? Iya. Itu saya bisa 15 kali bolak-balik gitu. Tapi waktu dulu, waktu SMP, SMA, iya 15 kali bolak-balik, nggak berhenti. Biasanya berhenti 5 kali berhenti. Serem loh. Oh iya, latihannya serem banget kalau Pak Haji ya mah. Serem banget. Terus pacuan kuda tuh ya, itu nggak boleh berhenti, 5 keliling nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Terus dikasih waktu juga, kalau misalnya yang molor, wah hukumannya nambah nanti. Keren. Termasuk yang di UPI kan tuh ada atletik ya, lari.
Jadi dilombain tuh sprintnya sama mereka, harus kurang dari 1 menit, bukan 1 menit, 10 detik. Jadi berapa ratus meter gitu kan, ada yang kelas 100 meter, 200 meter gitu. Itu dibalapkeun teh jeung atletik gitu. Ya atuh udah kumaha jeung atletik mau atletik mah udah mah dia mau. Tapi ya akhirnya kan alhamdulillah dari latihan-latihan itu ya terciptalah Eka Anugrah yang bisa mewakili Sumedang juara 3 Jawa Barat Warda waktu itu. Prestasi loh, itu belum eksklusif loh, eksklusif. Jadi selama ini kita melihat Teh Eka hanya sebagai cangkang di luar sebagai ketua HIPMI dan fokus hanya dengan bisa, tapi kita nggak tahu loh ternyata secara prestasi sejak masih SMP, SD, SMP hingga SMA dan paling tinggi adalah juara 3 Jawa Barat. Porda berarti. Porda. Ada datanya disebut Parpora ada. Nama saya pasti ada di sana. Soalnya waktu itu pelepasannya sama Pak Bupati. Waktu itu? Iya, pelepasan atletnya sama Pak Bupati. Ya. Alhamdulillah. Ya, tujuannya kan awalnya untuk kesehatan ya. Nah, makanya dari situ saya pun selalu untuk bisnis ini pun tidak money oriented. Jangan tong mayunkeun mikiran bati. Yang penting sekarang karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Rezeki Anda Langga dengan rezeki teteh tidak akan tertukar. Karena sudah aya nu mincukananya, pincukan Langga, sareng pincukan teteh. Meskipun mungkin pada bidang yang sama, rezeki kita tidak akan tertukar. Nah, sejak dari situ, saya pun sama. Ketika saya punya keahlian, saya punya jejaring. Jadi memang otak bisnisnya jalan juga waktu jadi atlet. OB-nya jalan waktu itu. Ya. Jadi atlet pun teh otak OB-nya ada. Jadi saya waktu itu jualan kok, jualan sepatu gitu kan, jualan raket, jualan baju, jualan celana yang saya pakai itu saya iklankan. Jadi ketika orang nanya, "Teh Eka sepatunya naon?" "Oh iya, di mana Mas Era?" "Ke Abdi" gitu. Jadi kan mereka kayak kita punya idola kan, kita ngefans apa yang dia pakai pasti suka kan, pengen sama gitu. Nah jadi saya pun waktu itu memang karena mungkin ya karena OB-nya agak jalan gitu. Jadi alhamdulillah namanya sekolah bulu tangkis itu kan nggak murah ya. Dalam arti untuk fasilitas raketnya harus beli, sepatu harus beli, dan segala harus beli. Terus bayar juga, kemudian ongkos juga karena saya orang kampung kan, dari Conggean ke Sumedang juga punya ada kosnya gitu. Jadi memang OB-nya jalan. saya ikut, saya mempromosikan apa yang saya pakai. Dan alhamdulillah selain dari yang tadi yang misalkan hadiah-hadiah beberapa, ya kadang-kadang saya juga jualan itu. Terus yang keduanya kalau di sini tuh kesini sering, jadi kalau ada turnamen misalkan Bupati Cup atau apa Cup gitu kan ya, suka ada yang bukan booking, apa sih namanya ya kalau endorsement. Jadi misalkan kamu jadi atlet saya atas nama ini ya, gitu. Apa sih istilahnya nama teh? Apa ya namanya? Transfer ya? Apa gitunya? Ya kayak itu kalau pemain sepak bola kan kamu main dipinjam ya sama AC Milan ya gitu. Atau sama Roma atau Juventus gitu kan, dipinjam dulu gitu. Berarti kan dibayar kita tuh jadi atletnya dia gitu. Nah waktu itu saya pernah beberapa kali, jadi kalau misalnya ada turnamen pertandingan persahabatan misalnya antara dari Sumedang tuh grup apa gitu kan dengan grup mana di luar Sumedang, suka dibawa tuh, tapi jadi pemain bayaran gitu. Pemain bayaran ya atas nama ini grup yang di Sumedang yang bayar gitu. Nah ternyata waktu itu kan saya belum ngerti juga nih dunia apa ya namanya transferan. Waktu itu kan cuman yang penting saya sehat, yang kedua ketika ada ini saya tidak bayar, dalam arti mikirkan heula nanti kalau ini saya harus menang biar dapat uang sekian enggak. Nah waktu itu yang paling berkesan adalah waktu ada satu pertandingan persahabatan, saya tuh menang, terus hadiahnya apa coba? Pokoknya seluruh isi kulkas ini buat Eka gitu. Isinya tuh Pocari Sweat apa aja. Ini gimana minumnya? Saya bingung. Itu ada pernah itu ada banyak, maksudnya teman-teman tuh mungkin ya saya bilang ini gimana minumnya tuh mau sekulkas kata saya gitu. Udahlah dicairkan saja gitu kan, mentanya aja gimana bawanya gitu kan sekulkas. Ya alhamdulillah dari itu SMA mama sama papa alhamdulillah ngasih uang jajan pun mereka memang sudah mendidik saya
untuk bisa mengatur keuangan. Jadi mereka tidak pernah sejak saya SD tidak pernah memberikan uang jajan harian. Misalkan seminggu, kalau seharinya 1.000, misalkan 7.000 ya, 5.000 harus cukup. Kalau rugi sebenarnya. Mendingan harian kan, misalkan kalau sehari 1.000, kalau seminggu ya udahlah, biar nggak minta terus, ini aja katanya dikasih aja 5.000 seminggu, harus cukup. Ya kan mikir, aduh 5.000 seminggu kan tak Korea kalau 1.000 sehari gitu kan, 5.000. Ya akhirnya dari situ mungkin ya balik lagi, OB-nya muncul lagi gitu. Ternyata dengan mendidik begitu, oh saya paham sekarang, saya ternyata dididik manajemen keuangan itu sudah sejak dari dini ya, bagaimana mengatur uang yang ada, justru malah bisa kita jadikan modal. 5.000 teh bisa nambahan gitu kan. Sampai SMA pun begitu gitu. Nah, sampai SMA pun ya alhamdulillah saya tidak terlalu mengandalkan pemberian orang tua. Alhamdulillah. Bahkan lanjutnya waktu saya kuliah, waktu itu saya cita-citanya pengen jadi arsitek, bukan mau jadi bidan. Cita-cita saya bukan Mengko lagi ya. Jauh loh tuh ya. Nah, karena waktu SMP saya alhamdulillah juara umum, juara ranking hijau aja gitu ta. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking hijau aja cenahnya IG-nya. Ya, bukan cenah. Jadi waktu itu saya masuknya usia 5 tahun lebih sedikit, 5 tahun setengah. Mudah pisan deh. Iya, kalau dulu kan belum ada batasan waktu. Belum batasan umur ya. Belum ada batasan umur. Jadi waktu itu 5 tahun udah daftar. Kata orang tua saya, kalau misalnya mogok nggak apa-apa, nggak jadi aja, nanti tahun depan masukin lagi gitu. Ternyata katanya, ini kan waktu kelas 1 belum terlalu inget ya, katanya nilai saya itu waktu kelas 1 justru paling bagus, juara 1. Jadi akhirnya ya udah naikin aja katanya, takut mogok enggak katanya, kata gurunya teh. Jadi akhirnya naik ke kelas 2. Sampai alhamdulillah prestasinya ranking 1 ini sampai saya SMP, alhamdulillah. Waktu itu saya agak deg-degan juga diumumkan juara umum, juara 1, juara umum. Jadi kan kalau SMP mah banyak tuh kelasnya, kelas A B C D ya, kelas 1 A B C D E. Waktu itu saya kelas 1 ranking 1, tapi ternyata sekaligus juara umum gitu. Jadi di antara yang lain juara 1, alhamdulillah. Nah, sejak itu sering juga tuh kan lomba cerdas cermat, juara lomba pidato, lomba apa, kan suka ada hadiahnya tuh. Jadi nambahin bukan saku. Jadi kalau uang yang dikasih sama orang tua itu kadang-kadang dikasih, alhamdulillah, nggak pun sebenarnya udah ada uang saku sendiri. Keren loh itu loh. Jadi kuis hunter ya, bukan kuis berarti lomba hunter berarti ya. Jadi saya pokoknya semua kalau ada yang lomba-lomba gitu ya, yang kira-kira berbisnis gitu kan, lomba-lomba kayak semua ekstrakurikuler saya ikutin gitu kan. Dan waktu itu saya pernah menjadi ketua Paskibra di SMP. Di SMP pernah jadi ketua Paskibra, terus sama Paskibra juga kan ada tuh lomba baris berbaris apa segala macam, itu kan jalan-jalan tapi gratis dibayarin. Jadi bisa udah jalan jadi saya bisa jalan-jalan tanpa harus ngeluarin uang. bisa bisa jalan-jalan, nginep gratis, makan gratis gitu kan. Alhamdulillah dari situ kan banyak tuh kenalan channel silaturahmi. Balik lagi ke silaturahmi, saya selalu memperbanyak silaturahmi, tidak hanya dengan yang angkatan seumur, dengan yang lebih atas, dengan orang tua, dengan adik kelas atau dengan yang anak-anak sekalipun. Saya sih senang gitu berkomunikasi, senang bersilaturahmi. Nah, dari situ kan pramuka ikutan. Jadi kalau misalnya camping, jelajah alam apa segala macam kayak gitu-gitu, saya senang. Jadi dan sampai sekarang saya tuh paling suka hujan. Jadi kalau ada hujan, ayo nama daerahnya guys ibu-ibu. Kalau ada hujan, saya tuh suka sengaja keluar hujan-hujanan aja, seneng ngeliat hujan tuh, seneng banget ya, pokoknya cinta banget sama hujan tuh. Kalau orang lain kan suka lari ya, kalau hujan suka lari. Kalau saya justru bukan lari, saya tuh menikmati hujan tuh, menikmati. Bahkan kalau misalnya lagi di dalam ada hujan, saya pasti keluar sengaja pengen hujan-hujanan. Iya, dari SD itu, di SD kan halaman rumah itu suka diseblokin, solodot gitu kan teman-teman tuh. Kalau nggak naik sepeda, hujan-hujan deh, seneng. Pokoknya masa kecil saya tuh seneng banget di alam. Nah dari situ makanya jauh gitu dari
punten ya, kayak misalnya mikirin pacar, pengen ada yang naksir. Waktu dulu tuh setel ladon bisa. Nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran misalkan perawatan feminim ya. Belum ada waktu SMP tuh. Cuman kalau yang namanya anak-anak puber mah ya, masa puber mah tentu ada ketertarikan anak cowok. Nah, tapi tidak terlalu dominan gitu, tidak terlalu dominan ke situ. Akhirnya dari ya tadi sense OB itu, saya SMA ke SMA 1 Sumedang, angkatan 2003 ya, saya lulus 2003. SMA 1 Sumedang, sama ini kan nyitung sama kota ceritanya. Jadi pas orang di gunung ya? orang gunung, orang lembur, init ke kota gitu. Dia seruas gitu, ruas di kota mah kieu gitu kan. Aduh, waktu itu saya ngitung dari rumah ke SMA tuh 45 menit. Iya lama kan, dari Conggeang kan. Iya. Keren. 45 menit. Akhirnya waktu itu saya ngekos. Tapi ngekosnya di rumah saudara gitu. Alhamdulillah. Nah, waktu SMA karena mama juga seorang entrepreneur ya. Mama tuh punya toko perhiasan. Jadi di sela-sela waktu beliau sebagai PNS, papa juga sebagai PNS. Kalau papa waktu itu bisnisnya jual beli mobil. Jadi mobil saya sering ganti-ganti. Oh. Karena dijual beli kan. Beli pakai jual. Iya. Jadi waktu itu, Pak kita mobilnya banyak ya. Iya, gue ganti terus. Luar biasa. Ya, jadi jual beli mobil. Kalau mama kan tadi ya jualan baju. Nah, waktu SMA, mama tuh punya toko perhiasan di Ujung Jaya. Jadi tempat usahanya jauh. Karena waktu itu mama pertama kali diangkat di PNS katanya ngajar di Ujung Jaya guru. Oh, guru di Ujung Jaya. Iya, waktu itu. Conggeang, waktu Ujung dulu. Jaya. Jauh loh. Sana. Ini Kevin. Sini sayang, di sana dulu. Sini. Nanti spesial sama Kevin ya. Iya, ayo. Ya, udah gitu. Habis waktu SMA karena mama jualan perhiasan, saya pun sama, jadi ikut suka promosi. Nah, bulu tangkis tetap berjalan kan, naik nih. Kalau SMA, kalau waktu dulu hanya sekedar buat ini ya, just for fun dan just untuk healthy. Nah, OB-nya naik kalau SMA. Saya harus punya tabungan. Jadi waktu SMA saya harus punya tabungan. Selain bantu jualan mama, dagangan mama, saya juga mengasah keahlian saya, dan memang waktu itu harus punya tabungan. Jadi saya suka cari tuh yang pertandingan apa, yang ada hadiahnya gitu kan, lomba apa, saya ikutin. Dengan berharap, dan memang bukan berharap ya sebenarnya, cita-citanya punya tabungan aja gitu. Nah, dari situ alhamdulillah waktu SMA saya bisa punya tabungan. Waktu mau kuliah sebenarnya kan cita-citanya mau ke arsitek nih. Nah, saya ikut bimbel, dan biaya bimbelnya saya yang bayar sendiri. Karena waktu itu minta ke mama nggak dikasih. Pek katanya sendiri, karena mama nggak punya uang buat kosnya juga berapa. Karena waktu itu saya bimbelnya di SSC. Sony Sugema College yang dekat ITB. Ya Allah, karena kan pengennya arsitek ITB atuh. Jadi cita arsitek di ITB gitu kan. Aduh, rada berat oke gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu ternyata sebelum ada seleksi UMPTN ya namanya dulu. Ternyata saya dapet karena nilainya masuk waktu itu. Bisa masuk ke UNS, Universitas Negeri Solo, itu tanpa testing. Jauh banget. Teknik sipil dapatnya. Terus di samping itu juga kan ada prestasi bulu tangkis nih, katanya bisa masuk dengan tambahan prestasi. Nah, ke UNS, Teknik Sipil Solo. Waktu itu saya bilang, "Mas, saya dapat nih," gitu, PMDK kan, namanya PMDK, melalui jalur prestasi, saya bisa masuk UNS di teknik sipil, nggak apa-apa lah, arsitek juga nggak apa-apa, teknik sipil gitu, mirip-mirip gitu kan. Planologi ya? Nah, mirip-mirip lah pokoknya bidangnya gitu kan. Kata mama, aduh, kata mama teh ya punya anak tuh cuma 2 katanya, nggak banyak, cuma 2. Mama tuh cuma anak punya 2, saya cewek semua. Di Solo teh mama teh nggak punya saudara, cina. Mama teh nggak punya saudara. Nanti kamu di sana mau sama siapa? Terus waktu itu kan belum ada transportasinya, nggak secanggih sekarang. Terus telekomunikasi juga nggak secanggih sekarang.
nanti teh sana kalau pengen ketemu teh kudu ngangkleng heula sapoe-saputingnya mama teh sana ka Solo cenah kitunya. Jadi memang ada kekhawatiran nggak mau jauh dari anaknya gitu. Oh, waktu itu jadi nggak diizinkan, akhirnya nggak saya ambil PMDK karena kan niat saya ketika memang mau kuliah sebenarnya balik lagi saya tidak ingin jalan hidup. Jadi yang saya cari dalam hidup adalah restu orang tua. Jadi tujuan hidupnya kan kita ingin ridho Allah. Nah, wujud ridho Allah yang ada di dunia itu adalah ridho orang tua terutama ibu. Jadi ketika saya melihat ibu saya tidak setuju atau agak keberatan, bahkan dia rada-rada bersedih gitu kan, jauh gitu, saya tidak memaksakan. Jadi oh ya udah tuh mah nggak apa-apa, nggak saya ambil gitu. Karena tujuan saya kuliah itu kan ingin membahagiakan mama. Kalau mamanya sedih ya berarti saya bohong mau membahagiakan mama, berarti palsu. Gitu. Jadi akhirnya tidak saya ambil. Nah waktu selesai kuliah itu saya jaga toko dulu, jadi nggak langsung kuliah. Saya jaga toko dulu milik mama, dan waktu itu karena OB-nya jalan lagi, saya manfaatkan space kosong di toko perhiasan mama saya untuk waktu itu lagi booming counter aksesoris HP. Zaman itu? Zaman itu. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Berarti zaman-zamannya Nokia. Nokia 8310, Sancai, Epse. Nah, itu. Waktu pertama kali gadget berwarna, ada video kan, ada bisa foto berwarna dan lain-lain, kamera, ya itu. Ya waktu itu, ya waktu zaman ininya. Jadi waktu itu segala sesuatu tentang teknologi seluler itu saya ikutin. Nah, jualan tuh ikut. Jadi kan nggak usah ngontrak, tapi kita bisa jalan. OB-nya jalan. Jadi nggak usah ngontrak, dua jualan. Terus modalnya saya nggak pakai modal sendiri dari uang saku tabungan ataupun minta ke mama. Jadi waktu itu ada informasi, saya belum ngerti koperasi. Balik lagi tadi karena silaturahmi, akhirnya kita dapat peluang. Nah waktu itu ada ibu kubu pasar ceritanya pengelola. Nah yang katanya ada koperasi ini, mau daftar enggak? Oh, koperasi apa ya koperasi? Saya bilang gitu kan waktu SMA tuh nggak ngerti karena saya bukan ekonomi waktu itu, IPA ya bukan IPS. Meskipun ada pelajaran ekonomi sebelumnya tapi kan nggak mendalami, jadi koperasi teh naon sih kumaha gitu kan. Nah gitu saya bilang apa teh koperasi? Iya simpan pinjam, jadi kalau nyimpen 1 juta kita bisa minjem 2 juta katanya gitu. Terus gimana balikinnya? Cicilan gini. Akhirnya saya hitung tuh, wah ini bisa dipakai modal nih. Jadi saya ngomong ke mama, mah kata saya ikutan jadi koperasi ya. Jadi yang didaftarnya kios mama. Ya yang ngeluarin uangnya mama ya, tapi kan tabungan mamanya ada di koperasi, nggak keluar kan. Nah saya pinjem tuh dari koperasi, dipakai modal buat konter. Jadi biaya sewa nggak ada, ya modalnya juga dari kasih. Saraka tapi keren, OB-nya jalan loh itu. Terus alhamdulillah dari situ saya bisa punya tabungan, alhamdulillah. Terus karena buka tokonya kan hanya sampai jam 3 jam 4. Sedangkan kan saya di sana menginap ya, yang nginapnya di rumah yang memang dikontrakan sama mama, kan nggak ada keluar kos lagi tuh. Nah setiap kalau habis asar itu kan kita memang tutup toko, istirahat gitu kan, maghrib. Nah maghrib tuh di sana ada musola yang memang di dalamnya tuh suka ada pengajian dulu. Jadi habis maghrib tuh ada anak-anak ngaji gitu ya. Terus ada yang setelah asar juga ada anak ngaji gitu ya. Nah saya ikutan ceritanya, saya ikutan. Alhamdulillah punya guru ngaji yang memang alhamdulillah sampai sekarang ada komunikasi. Ya sayang. Ikut jadi penyiar radio waktu itu karena ada radio swasta di situ, namanya radio apa ya lupa lagi. PNK sama apa sih di Tomo tuh masih ada. PNK sekarang masih ada. Masih ada. Terus kalau yang di ujung Jaya mah namanya teh apa ya lupa. Iya penyiar radio. Jadi kalau dari jam abis Isya saya masuknya dari 7:30 sampai jam 9 itu saya live jadi penyiar radio. Jadi ya ngomong aja kan setengah bawain lagu-lagu Indonesia gitu kan. Terus ada atensi kan waktu itu ada kertas-kertas atensi. Itu kan dulu dijual atensinya. Kertas atensinya dijual kan. Ya saya jualan juga tuh di toko nyimpen. Boleh nih. Boleh. Oh, atensi ya untuk lagu kirim salam. Nah kayak gitu. Itu kan dijual. Waktu itu per lembar 1.000 atau berapa. Saya jualin tuh. Wah, jadi masukan lagi tuh. Nah, tabungan saya nambah, penghasilan saya nambah gitu. Kebutuhan nggak ada. Sombongnya. Karena waktu itu belum ada kebutuhan yang terlalu bagaimana kan. Karena memang cita-citanya ingin punya tabungan dan suatu hari memang ketika tabungan itu ada, saya pun ini
dicas dulu, ada casannya di sana, anak pinter. Nah udah gitu jadi punya radio, kemudian jadi jaga toko. Alhamdulillah. Oh, cabut aja punya Om. Iya. Hah, cabut aja punya Om. Ada di sana. Di depan TV sayang. Nah setelah itu alhamdulillah saya punya tabungan. Ya tetap OB yang bulu tangkis juga jalan jualannya sama turnamennya. Waktu itu mama bilang ya udah sekarang kamu kuliah 2004 ya. Tapi waktu itu saya bilang saya tetap mau kuliahnya ke arsitek kan. Kuku. Keke. Jadi waktu itu saya sebenarnya ngumpulin uang tuh buat bimbel lagi. Buat bimbel lagi biar dapat diterima di PTN yang dicita-citakan ya, arsitek dan di PTN yang dicita-citakan waktu itu. Antara ITB dan UGM waktu itu ya, arsitek. Saya udah ke Bandung dong, saya udah kursus bimbel lagi ke Bandung, sampai waktu itu saya pernah mau pingsan di depan McDonald. Ngapain teh? Iya, lupa sarapan. Ya Allah, Gusti, perjuangan. Ini ditolong sama satpam, tahu-tahu udah di pinggir, ini di mana gitu. Ya Allah. Perjalanan saya keras. Waktu itu kan saya tinggalnya di rumah saudara. Angkotnya jauh dong dari apa? Yang transit